Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal terbalik setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Puriri, Mimika, seorang penumpang hilang. 17 korban kapal wisata yang tenggelam di Pulau Misol, Raja Ampat, berhasil dievakuasi tentara ke Sorong. 3 warga Manokwari diringkus polisi karena mencuri sapi. Gugatan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Merauke akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu. Penolakan gugatan itu menandakan hasil Pilkada Merauke sah dan paslon terpilih bisa dilantik dalam waktu dekat. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor meminta semua pihak bergandengan tangan membangun Kabupaten Merauke. Dalam persidangan di mana perkara 238 yang diajukan oleh termohon nomor 3, Etikus Mause dan Haji Ridwan tidak dapat diterima oleh Hakim MK, maka SK KPU Kabupaten Merauke nomor 225 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Kabupaten Merauke tetap berlaku dan kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua proses yang panjang ini. Maka selanjutnya KPU Kabupaten Merauke akan menindaklanjuti dengan melakukan pleno penetapan kepala daerah terpilih, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, dan selanjutnya akan melaporkannya dan menyerahkannya kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk diproses sampai dengan pelantikan nanti. Ya, kami berharap kepada pihak pemohon dalam hari ini calon yang mengajukan permohonan ke MK dapat tetap menerima sebagaimana kesepakatan kita waktu awal kampanye adalah siap menang, siap kalah, dan menerima hasil apapun demi kebaikan bersama, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke. KPU Merauke dalam waktu dekat akan menetapkan calon terpilih dan membawa hasil penetapan Pilkada ke DPRD Merauke. Untuk selanjutnya diusulkan pelantikan ke Mendagri. 6 Desember tahun lalu, KPU Merauke menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Paslon Bupati Kabupaten Merauke nomor urut 4, Yosep Bladib Gepse dan Fauzun Nihaya, memperoleh suara terbanyak 45.159 suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Jakarta. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Gereja Pentakosta di Papua, Eklesia 24 Pantai, pada hari Rabu menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati 170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Umat menyambut perayaan yang berlangsung di gereja dengan sukacita. Mereka mengenang perjalanan panjang Injil sejak pertama kali tiba di tanah Papua pada tahun 1855. Pendeta Joni Silaswona mengatakan perayaan ini bukan hanya menjadi momen untuk mengenang sejarah, tetapi juga sebagai cerminan bagi umat Tuhan agar tetap hidup dalam terang Injil. Dalam khotbahnya, Pendeta Muda Sultan Ayomi mengingatkan jemaat akan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi pengaruh dunia yang menjauhkan dari iman. Di mana di hari ini tanggal 5 Februari tahun 2025 kami merayakan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-170 tahun. Tirai kegelapan telah dibuka, maka Papua dapat melihat terang. Injil adalah kekuatan Allah. Shalom. Perayaan juga dimeriahkan drama singkat yang mengisahkan perjalanan pekabaran Injil di tanah Papua, di mana misionaris Cor Wilhelm Otto dan Johann Gottlieb Geisler tiba di Teluk Doreri tahun 1855. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Buku adalah jendela dunia, namun tidak semua orang bisa membeli buku atau mendapat akses untuk membaca di perpustakaan. Di Kabupaten Mimika saat ini ada 2 mobil perpustakaan yang keliling di 2 distrik,
yakni distrik Wania dan Mimika Timur, karena di dua distrik ini sudah ada perpustakaan di kantor kelurahan. Petugas akan melayani masyarakat yang ingin membaca dan meminjam buku. Dengan perpustakaan keliling, diharapkan bisa menumbuhkan minat baca pada masyarakat, khususnya anak-anak. Jadi kita punya sasaran tahun ini adalah 2 daerah di SP 4 sama Mokor Jaya. Nah, mengapa di 2 daerah ini? Karena tahun kemarin itu ada dibangun perpustakaan, gedung perpustakaan di SP 4, kantor distrik dengan di Mokor Jaya. Jadi saya anggap bahwa itu sudah bangun, kita tidak boleh sia-siakan, kita harus pergunakan. Jadi nanti kita ada tempatkan pegawai di sana untuk melayani dan juga mobil perpustakaan keliling juga di 2 daerah itu. Jadi selain di lokasi, mobil itu juga akan bergerak ke daerah sekitar situ. Nah, nanti yang di daerah-daerah lain nanti kita atur jadwal. Jadi mobil juga akan ke sana. Jadi Mapro Jaya kan sampai di Pomako. Nah, nanti kita handle dengan mobil. Kan ada 2 mobil perpustakaan keliling yang dibantu oleh APBE dari pusat. Nah, itu kita akan pergunakan, satu di SP 4, satu di Mapro Jaya. Nah, itu. Nanti kalau daerah-daerah lain yang bagian atas ini, di bagian Mimika Baru maupun Iwaka, itu nanti kita sesuaikan dengan jadwal. Nanti buku-buku yang kita muat di mobil maupun di perpustakaan, kita rata-rata buku pengetahuan umum. Buku pengetahuan, dan itu pengetahuan umum ada macam-macam lah. Ada cerita novel, ada cerita anak-anak, dengan juga mata-mata pelajaran yang ada berhubungan gitu. Jadi pengetahuan umum lah istilahnya. Mobil perpustakaan ini juga keliling di kota Mimika sesuai rute yang sudah ditentukan. Warga yang ingin membaca bisa meminjam buku gratis dengan jadwal waktu pengembalian yang sudah ditentukan. Di Kabupaten Mimika saat ini sudah ada 3 perpustakaan. Selain di distrik Wania dan Mimika Timur, 1 perpustakaan lagi juga dibangun di distrik Kuamki Narama. Ketiga perpustakaan ini bahkan memiliki fasilitas internet gratis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.